Iza ngomong, silakan Iza. Bal, silakan ngomong Bal. Iza, Mana Iqbalnya, mana Iqbal? Enggak apa-apa. Hamdi. Iya. Hamdi ngomong dong. Hamdi ngomong dulu. Iza dulu. Hah? Iza Hamdi. Enggak Iqbal dulu. Iza Hamdi. Hamdi dulu, dia bajunya katanya bajunya belal katanya. Oh. Ganteng, Bal. Iza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita keluarga Peliang Gambir dapat berkumpul walaupun dalam kondisi virtual. Sehat-sehat semuanya ya. Ya. Nah, Iya, iya. Hamdi. 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 Siapa? Tauna ya? Iya, Tuna sama Teh Awan. Cawan, Tuna, kok Tuna. Oh ya, maaf lahir batin, Tauna, Tawan. Ya. Dayat mana Dayat? Dayat di belakang. Jauh namanya. Nggak ikutan. Dayat nggak masuk pilihan Gambia, Unemi ya? Masuk. Masuk. Itu aja ikut Zoom. Itulah tadi Nemi lupa pulang ngomong. Ah, nggak bisa. udah buka grup ya. Iza, Budi, masih ada ngomong? Kesempatan tidak ada yang lain? Ya, silakan yang lain. Ya. Mungkin ada ini yang disampaikan. Yuk, Farida lagi, Farida. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Waalaikumsalam. batin semua untuk Acil, kakak-kakak Peliang Gambir semua. Maaf lahir batin mewakili keluarga dari Mayu Swasta. Kami di sini cuma ada berdua aja nyata. Iya. Nah, jadi nggak bisa menampilin anak, cucu, menantu. Kemarin ngumpul, udah pada pulang. Nanti lain waktu dah kita kalau ada pertemuan Peliang Gambir nanti dibawa nanti. Iya. Nah, itu aja. Maaf lahir batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang Yaf lagi, Yaf mana Yaf? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atas nama keluarga siapa ya? Pokoknya ada keluarga sendiri. Anak Teh Jus, tadi main. Ya lanjut Yaf dulu, lanjut. Ada Main, itu ada Main. Ya. Udah, dulu aja deh siapa yang nggak apa-apa. Lanjut dulu. Iya, lanjut aja ya. Ngomong. Lanjut Yaf dulu. Udah Nida, Niai, Rita, ada Rita, semuanya keluarga Peliang Gambir maaf batin. Ya, atas nama Ana Jusmanidar, anak Teh Jusmanidar. Ya udah cuma mengucapkan selamat maaf lahir batin, semoga kita sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hai Rani lagi. Mana nih Ai? Ini nih. Nih Ai, ayo nih Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama anaknya Maimunah Peliang Gambir. Khairani. Yo. Ya. Dia Cuna, Cawan. Maaf lahir batin ya. Ya, lahir batin. Juga buat yang lebih tua dari Ai dan yang lebih muda. Maaf lahir batin. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam virtual seperti ini. Semoga ini terulang kembali ya Dai. Nah, sekian salam dari anak cucu Ai dan kakak-kakak serta adik-adik Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sekarang Joni. Asril. Rita. Bengkulu dulu. Bengkulu. Mana Bengkulu mana? Ini bawa dulu yang mana? Oh udah, enggak taruh sini ya? Ini bawa yang ini aja. Mana Bengkulu? Oh Joni moodnya dimatiin dulu. Umurnya dinyalain. Oh moodnya dibuka dulu Joni. Udah. Moodnya dibuka. Joni moodnya.
Mulutnya Joni. Ini juga jadi. Sama lebaran nih. Itu mama ya. Ya, Ya, juga. Mama masih itu masih apa? Masih dengar. Ya. Nanti lagi Kenapa? Kalau nampil semua nggak bisa Kak. sama Eva ada pencet apa sih Zoom? Jadi kalau HP nggak ngerti. Kak Joni. juga. Kak. Kok dinyalain Pak? Rita ngomong. Rita, silakan ngomong Rita. Assalamualaikum. Ini lagi tren Rita kok. Waalaikumsalam. Rita ngomong silakan. Jangan. Ya, Iya, kemarin juga pernah sedikit. Abah jangan. yo, sehat insyaallah. Dia nggak mau turun. Sehat. Ayo Rita. Tutup dulu dong Kak. Sini telat. Mati itu. Ini lang jalan. Yuna, Abah Juna. Selamat lebaran. Nanti lagi apa sih? Rita dinyalain Rita. Rita ngomong. Ya, assalamualaikum. Salam. Tidak kelihatan wajahnya Rita. Agak ada gitu tadi kata Wasir. Mati. Nggak ada gitu. Tidak kelihatan. Ayo mari Kak. Rita bukan mati. Ya, kita lanjut aja. Nanti acara bebas, boleh ngomong nanti. Yang mau diomongin silakan bebas nanti. Acara bebas. Sekarang kita lanjut di rumah atas, di rumah Farida sudah selesai, di rumah Tiap sudah selesai seluruhnya. Sekarang kita rumah paling bawah dulu. Rumah si Bujang belum. Rumah Bujang nanti aja, yang paling bawah dulu. Oh ya. Yang paling bawah yang belum, Eva nanti aja. Nasida belum. Ya, Nasida dulu silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sehat sadonyo, terutama yang tua-tua tuh Cuna, Ciawan ya. Yo. Nah, Cuna, Ciawan sehat tarui, semangat ya Cuna, Ciawan. Yo, insyaallah. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya tetap kita kayak Giko, besua tarui ya. Yo, insyaallah. Dan Cuna, Ciawan tetap semangat gitu loh. Senang nanti mencari wajah Cuna Ciawan tuhnya bertambah semangat dan rasanya. Yang paling baik dia. Ya mudah-mudahan sehatlah kita sadonyo, terus pertemuan kita kayak di Koko berlanjut, silaturahmi kita berlanjut mudah-mudahan, amin. Ya. Kalau dapet pertemuan selanjutnya memang ada anak-anak lah ya, supaya mereka juga tahu manonya yang gaek-gaeknya gitu kan. Itulah harapan bantu Nida lah kini ke Manya yang anak tekron tu ndak jale bana dek Nida tu. Dicalik dari tadi nama kita lihat wajah anak tekron tu ndak jo jale sampai kini dah. Oh, dilahat ya. Ya kalau dapet mah datang gitu ya. Ya mudah-mudahan gitulah bertemu selanjutnya walaupun lewat kayak gini nggak apa-apa lah ya daripada enggak sama sekali. Ya gitu aja dari Nida, mudah-mudahan berlanjut semangat. Ya mohon maaf sadonyo. Nah betul ate namo Aci Raba Ani, Nida mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan inyo di masa yang lalu. Agi mo inyo mudah-mudahan tenang di alam sana. Amin. Mas Emo Ya.
Dia mau ngomong nggak? Ya, Asriel lagi, Asriel. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asriel. Asrel. Sama tuh ada Yanti juga tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salualanyo. Cuna. Jangan. Emi di Padang. Ya, selamat Lebaran. Ya, semoga diberi kesehatan selalu. Ya. Itu Josana kesadualanyo. Ya. Pak Fri yang ala sehat balia. Nida. Ya, alhamdulillah. Ini Farida. Ya. Alhamdulillah. Ya. Di Jakarta. Alhamdulillah, lai sehat-sehat juga saduala. Ya. Gue kebetulan sedang jalan-jalan juga kok. Jalan tadi. Pada si Yanti kok ngaji Iya, iya. Sore-sore Yanti ngomong nih. Yanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Selamat Lebaran. Lagi di mall nih, ngajak anak-anak. Jalan-jalan. Jalan-jalan di mall. Ya. Yanti tuh. Ya. Ya, Yanti. Iya, saudara-saudara sadualanyo, aduh tidak dikenal, selamat kenalan kalau yang belum dikenal. Ya kenalin tuh Fanny sama Jindika tuh, liatin wajahnya. Iya. Masalahnya ini GT-in waktu dari GT lah anak di Padang. Ya. Iya. Ya, untuk Ciawan itu, untuk Ciawan kan. Dari GT-in Ciawan ulah segitu juga gini lah. Masih sehat juga dulu masih Insyaallah. Semoga panjang umur sadualanyo. Ya ke Cuna sehat. Tuan ni Farida sehat tadi lentu nakan gua. Ni ai. Ya Hamdi ya. Sadualanyo nanti virtual itu supaya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kok sih aku enggak tahu. Yang mana tuh? Anak Teron tuh Rita. Coba Rita ngomong Rita. Anak Teron. Ya itu aja dari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Rita anak Teron suruh ngomong. Iya. Ngomong lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segalonya Teh Emit, Anita, Om Fahri. Mimi, Demawan di Padang. Ya. Jangan Cuna. Desa aja. Insyaallah. Demawan yang betul gininya. Di Bengkulu ya. Iya. Oh, iya. Buat dulu kamu mah. Amin. Ya. Sehat nih. Ya, alhamdulillah lah. Alamu nak coba kau. Yo, lalamu. Ya. Terima kasih Rita. Nanti acara bebas ngomong lagi nanti. Kemudian kita lanjut Mardia. Nah. Oke, Mardia. Mardia, Ibu dokter yang banyak membantu saya waktu saya sakit. Waktu saya sakit kemarin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran ya suaranya ya? Kedengaran. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kesempatannya. Pertama-tama mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon izin. Senang sekali bisa melihat saudara-saudara semuanya. Dari yang udah sepuh banget sampai yang suka masih chat-chatan gitu ya. Mudah-mudahan bertahan dalam artian masih bisa kita semua silaturahmi walaupun lewat yang kekinian ya lewat Zoom gitu ya. Terus paling pesannya ya tetap
protokol 5M ya, sekarang 5M-nya dipakai gitu. Mudah-mudahan kita semua sehat semua. Amin. Ya, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi Dia mau wabarakatuh. nanya, Ya. saya kapan disuntik nih? Vaksin. Ya vaksin. Oh, 3 bulan setelah sehat. Sehatnya bulan apa ya, Mai, kemarin? Bulan April ya? Juli paling, Mai. Maret, berarti Juni ini udah mau disuntik nih. Juli paling. Tapi ditanya ya, jangan pakai yang AstraZeneca kalau mau vaksin ya, Mai. Oh, sama Epa aja lah, sama dia aja lah. Pakai apa itu yang aman? Ini nanti bolehlah kita janjian lah, Mai ya. Ya. Nanti kita janji aja. Oh, Ya. Vaksin yang aman apa Mardia? Ya. Vaksin yang aman. Vaksinnya ya, sejauh ini sebenarnya aman semua. Cuma memang kalau yang AstraZeneca ini masih kita kaji lagi sih ya. Memang kan maksudnya ada beberapa reaksi yang muncul. Tapi sih aman semua sih sejauh ini. Udah dibilang. Naik hajinya jadi nggak nih? Kemarin habis pelatihan TKHI alhamdulillah 4 hari. Kalau untuk jadi atau enggak sebenarnya dari pemerintahan Arab Saudi mereka membuka untuk haji tahun ini memang. Tapi nggak tahu kalau untuk dari Indonesia itu ada kuota atau tidak gitu. Karena nanti kan dilihat kuotanya lagi. Kalau kemarin-kemarin kan memang dibatasi sangat ya, mulai dari jumlah sama usia gitu. Jadi kalau untuk Indonesia belum tahu MOU-nya bisa lolos apa enggak. Namun nanti mungkin kita dapat kesempatan ya untuk ke Indonesia bisa ada jamaah yang berangkat gitu ya. Amin. Ya, moga-moga dia bisa nanti bisa menemani haji sebagai dokter nanti. Kemudian ya. Saunat Tiawan sehat juga ya. Ya, luar biasa. Ya, luar biasa. Erva. Udah lama banget ngeliat. Riza belum ngomong tuh, Riza. Erva, tolong ngomong Erva. Emi, ini Emi. Ya, ini Redo, memperkenalkan anak ini, Redo. Ganteng banget. Ridho Roma ya. Mirip banget sama Ridho Roma. Mirip sama Ridho Roma. Ya nanti mana tahu bahasa bo je nenek de TET, jo om mama TET. Ya. Emi, terima kasih. Kemudian Eva Ana Marhumah Samsiar, silakan ngomong. Kemudian setelah ini kita teruskan. Terakhir nanti Pak Mahmud dengan Pak Basri mau ngomong. Tolong dia mau suruh nggak mau nanti. Tolong dari beberapa kamera. Dari Ijaz mana? Ijaz nggak kelihatan. Ijaz mana wajahnya? Ijaz belum kelihatan. Lagi nonton TV ya. Ngomong dong, Jas. Eva dulu, Eva mana? Eva, Lagi ke belakang. Eva sama Jas silakan. Eva, Jas, Riza belum ngomong tuh. Jas, silakan ngomong. Sana tuh pergi kemana-mana, kadang pulang jam 8, jam 9, kadang karena itu udah sembuh lah ibunya. Mas Mamun udah meninggal udah lebih kurang 3 bulan nih, pakai jalan buat rumah aja. Udah deh, ini Mas Mamun. Udah nggak? Tolong Jas, Eva, sekaligus si Jas sama Eva. Kami persilakan Jas sama Eva. Ya, silakan. Eva dengan Jas silakan ngomong. Eva lagi masih ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama kau sembahyang ada nih. Ada kau sembahyang lihat sembahyang. Eva lagi ada tamu dah. Dia belum bisa hadir. Ayo. Arisan kapan dimulai? Arisan kapan dimulai nanti kita pikirin lagi. Nanti kita rundingan. Kita rundingan nanti habis ini boleh. Arisan di tempat Nijas ya. Di tempat Nijas ya, biar deket tanya. Eva ngomong nggak? Eva mau ngomong. Eva.
Eva, kenapa aja? Lagi ada tamu. Oh ya ya. Oh ya. Yang apa nanti aja. Kemudian Cuman itu doang, ketemu yang lain nggak kelihatan. Riza belum ngomong Riza. Siapa lagi? Si Riza. Riza ngomong Riza. Kemudian ngomong ya. Mana ada? Kalau mengecek dari mana? Kan nanti waktu Pak Mahmud dengan Pak Fasri ngomong, tolong moodnya dimatiin seluruhnya. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak tahu kan enggak masuk mungkin dah. Ini sih yang bisa masuk. Mana Rizanya nih nggak kelihatan Rizanya ya. Mana Rizanya nih nggak kelihatan. Ya, sehat-sehat semua. Doanya semoga corona bisa suaranya. Iqbal, tolong moodnya dimatiin seluruhnya nanti ya. Rizanya mana Riza? Apanya yang mati? Si Ida nggak ada ya, Ta? Ida anak Ngana? Enggak ada. Karena tadi masih di kapal yang gambir, tapi nggak tahu dia nggak ini. Ini kali yang nggak ikut ya. Harusnya ikut aja semua. Ya cukup barangkali nanti acara bebas ngomong lagi. Iya. Ya, sekarang kalau bisa moodnya dimatikan aja supaya jangan banyak yang bicara sehingga kita fokus mendengar nasihat atau ceramah. Yang pertama, ya ada dua di sini sekarang yang kita minta nasihatnya. Pertama Pak Fasri, yang kedua Pak Mahmud. Kebetulan Pak Mahmud sudah berada di tempat, sudah duduk. Pak Fasri juga sudah ada. Kemudian Pak Fasri kita silakan terlebih dahulu. Kepada Pak Fasri, ya kita tahu bahwa Menteri baru sekarang ini kabarnya pelajaran agama mau ditiadakan bagaimana di Departemen Agamanya nih. Kebetulan Pak Fasri ini menangani sekolah-sekolah agama. Ya, barangkali disinggung saja sedikit. Kemudian nasihat-nasihat kepada kami, berikan waktu lebih kurang 10 menit maksimal. Kepada Pak Fasri kami persilakan. Baik Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, nama ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua kita Pak Haji Fahri dan keluarga, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dusana-dusana, khususnya Peliang Gambir ya, yang berada di Jakarta dan di Bengkulu dan di Padang, mungkin Payakumbuh, dan semua yang hadir. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa umatihi ajmain ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu, izinkan kami menyampaikan kami dari keluarga almarhum Pak Haji Yatim di Karamulia menyampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Kalau boleh saya berpantun dulu Pak Haji. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah lalu ke Padang Panjang. Malam ini kita bersilaturahmi lewat teknologi untuk saling memaafkan. Oleh itu kami mohon maaf lahir batin. Kemudian yang kedua, saya klarifikasi sebentar Pak Haji. Saya sekarang sebagai Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi sudah pindah Pak dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sekarang di Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama RI. Jadi
pusat kerukunan di Kementerian Agama gitu ya. Dorong kerukunan di Indonesia, berat tugasnya. Ada saat ini kita kembali ke fitrah ya, Idul Fitri. Selama bulan Ramadan kita sudah dilatih ya. Paling tidak Pak Haji ada 4 yang terus kita gitu ya. Yang pertama kita dilatih dalam hal kesabaran ya. Dan kita biasanya untuk sabar ini agak susah ya, agak sulit gitu ya. Nah, di bulan puasa kita dilatih ya. Kita tidak boleh makan ya. Kita tidak boleh minum, kita tidak boleh memperbuat hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu ya. Sabar itu yang perlu karakter kita ya, menjadi sifat kita, menjadi tradisi kita di dalam kehidupan ini. Karena sudah dilatih dalam bulan Ramadan gitu. Jadi sabar ini nanti bisa ya kita sabar dalam ketaatan kepada Allah gitu ya. Walaupun bagaimana sibuknya kita, walaupun bagaimana repotnya kita, tetapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita lakukan. Kita harus sabar gitu ya untuk melaksanakan perintah Allah. Kemudian juga sabar yang menghindari sesuatu yang dilarang Allah ya, atau memperbuat sesuatu yang dilarang Allah. Kalau di kantor itu walaupun di hadapan kita ada peluang untuk memanfaatkan cara gitu ya atau korupsi, ya kita sabar. Janganlah kita miliki uang itu karena uang itu uang rakyat. Nah, di rumah juga begitu ya. Kalau suami yang sebelum pandemi COVID memberikan anggaran rumah tangganya itu lebih banyak gitu, tapi dalam masa pandemi ini kurang, ya kita harus sabar gitu ya. Istri biasanya mau lebaran minta baju banyak gitu ya, tetapi karena pandemi COVID cukup 1 setel saja, atau mungkin yang lama diperbaharui. Jadi kita harus sabar gitu ya. Kemudian juga sabar dalam musibah gitu ya. Jadi sifat sabar ini harus menjadi karakter kita. Yang kedua, sifat kejujuran gitu ya. Sifat kejujuran. Jujur. Karena dalam puasa ini kita dilatih untuk jujur. Karena puasa ini yang tahu hanya orang yang berpuasa dan Allah gitu ya. Jadi kalau orang itu tidak jujur, orang tidak tahu gitu ya. Tapi kalau orang tidak sholat, orang tahu. Tidak puasa, orang tidak berzakat, orang tahu. Tidak haji, orang tahu gitu. Tapi kalau orang tidak puasa, orang tidak tahu gitu. Kecuali diberitahu oleh orang itu gitu. Jadi sifat jujur itu ya harus menjadi karakter kita, harus menjadi sifat kita gitu ya. Terus yang ketiga, yang dilatih dalam bulan Ramadan itu kedermawanan. Kita saling memberi, saling membagi gitu ya. Tidak ada saudara kita yang butuh, yang mengeluh ke kita gitu, untuk dibantu, tidak ada kita yang menolak gitu. Di bulan Ramadan gitu. Dan harus di luar Ramadan pun juga sifat dermawan itu harus menjadi sifat kita, tradisi kita. Karena sifat kedermawanan ini ada kaitannya dengan surga gitu ya. Kalau kita pelajari apa yang ditulis oleh Imam Ghazali gitu ya. Nabi Musa itu berdialog kepada Tuhan. Nabi Musa itu kan disebut kalamullah gitu ya. Kata Nabi Musa, ya Allah, amalan apa dari saya yang bisa mengantarkan saya ke surga gitu ya. Apakah sholat? Tuhan menjawab, tidak. Sholat itu hanya untuk kamu, menghindarkan kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Terus Nabi Musa nanya lagi, apakah puasa? Oh tidak, puasa itu hanya untuk kamu gitu ya, untuk menahan hawa nafsu kamu gitu ya. Apakah zikir? Tuhan menjawab, Allah menjawab, tidak. Zikir itu hanya untuk kamu. Karena dengan zikir itu membuat kamu tenang, membuat kamu nyaman, membuat kamu merasa dekat kepada Allah.
berkat kepada aku, kata Allah gitu. Nah, terus dialog berlanjut, lantas apa ya Allah gitu kan? Kata Allah, yang bisa mengantarkan kamu ke surga itu adalah sedekah gitu. Artinya menolong orang yang kesusahan. Karena sholat itu hanya mengantarkan orang dalam perjalanan ke surga gitu. Kalau puasa mengantarkan orang yang berpuasa ke pintu surga. Sedangkan sedekah itu mengantarkan orang masuk ke dalam surga. Jadi bagaimanapun kita beramal ya, sholat, puasa gitu, zakat, haji, tapi kalau kita tidak mau saling membagi, saling memberi atau melepaskan kesusahan orang gitu ya, itu belum tentu kita masuk surga gitu ya. Jadi ternyata memang Islam ini ajarannya baik sekali, komprehensif gitu ya. Jadi semua kebaikan diajarkan dalam Islam. Makanya banyak orang tertarik ke Islam karena memang ajaran-ajaran kebaikan itu ada semua di dalam Islam gitu ya. Apapun semua ya. Makanya Islam itu disebut dengan rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Saya tidak mengutus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Nah, kemudian yang berikutnya hasil dari latihan bulan puasa itu adalah kedekatan kepada Allah. Kita lihat di bulan puasa kita sholat tarawih gitu ya, kita sholat sunat wajib, pokoknya selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, kemudian disiplin. Ya, kita selalu disiplin. Waktu sahur, waktu berbuka puasa gitu ya. Beberapa menit sebelum buka itu kita sebagian kita sudah duduk nongkrong di depan TV ya supaya untuk mendengarkan azan gitu ya. Itu sangat disiplin. Nah, jika sabar, jika kejujuran, jika ada kedermawanan, jika kedisiplinan dan jika selalu mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang disebut tatakun itu, la'allakum tatakun itu. Itulah yang disebut di dalam hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Jadi siapapun yang melakukan puasa dengan penuh perhitungan, hisab, dengan ikhlas gitu ya, maka diampuni segala dosanya yang pernah dia perbuat dari dulu sampai sekarang. Makanya orang yang seperti itu itulah yang kembali kepada fitrah, Idul Fitri gitu ya. Belum tentu semua orang yang menghadiri atau yang ikut dalam Idul Fitri itu kembali ke suci gitu ya. Tetapi hanya orang-orang yang tadi itulah ya yang bisa kembali ke fitri. Oleh sebab itu kita ke depan gitu ya, kita harus sifat-sifat yang tadi itu harus kita tanamkan di dalam jiwa kita sampai bulan Ramadan berikutnya gitu. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan saja gitu ya, tetapi seterusnya menjadi sifat kita. Kalau umat Islam melakukan itu semua, maka dunia ini aman gitu ya. Indonesia ini aman, tidak ada korupsi, tidak ada pembunuhan, tidak ada perampokan, tidak ada kekerasan dalam rumah tangga gitu. Begitu hebatnya ajaran Islam gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, karena waktunya terbatas, ini bukan ceramah nih Pak Haji, karena tadi diminta gitu ya. Jadi kami menyampaikan saling berbagi. Jadi kalau nanti ada sanggahan-sanggahan boleh nanti kita diskusikan, atau ada masukan-masukan gitu ya, boleh kita diskusikan. Jadi sekali lagi kami dari keluarga almarhum Haji Yatim, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan silaturahim seperti ini ya, ini hikmah dari pandemi Covid gitu ya. Yang tadinya mungkin kita tidak bisa komunikasi dengan Bengkulu, dengan Padang, dengan Payakumbuh gitu. Tetapi dengan adanya Covid ini ternyata membawa hikmah yang baik juga gitu ya. Satu sisi gitu ya. Nah, dan mudah-mudahan Covid ini segera berakhir di negara kita dan di dunia gitu ya. Kita bisa mengadakan pertemuan secara offline ya. Bukan hanya online tapi juga offline. Tetapi kalau
masih pandemi ini masih berkembang gitu ya. Nah, tadi yang dinasihat apa yang disampaikan oleh dokter tadi perlu kita ingat ya, kita mengikuti protokol kesehatan gitu ya, dengan tetap memakai masker. Sekarang nggak usah pakai masker ya, karena kita di keluarga. Kemudian juga menjaga jarak, mencuci tangan, jauhi berkerumun, kurangi interaksi gitu ya. Mobilitas kita itu dikurangi gitu ya. Mudah-mudahan dengan mematuhi protokol kesehatan, masyarakat kita Indonesia akan terhindar dari virus gitu. Itu tergantung kitanya. Makanya kita yang sudah puasa ini harus disiplin, itu harus kita terapkan. Mungkin itu saja Pak Haji. Mohon maaf sekali lagi, ini bukan ceramah, hanya karena perintah Pak Haji Pak Hari tadi ya, saya harus sami'na wa ata'na gitu ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basri. Sebelum masuk kepada Pak Mahmud, mungkin saya cerita sedikit bagaimana saya masuk rumah sakit kena COVID. Pertama pada hari Jumat pagi, saya ke rumah Tekta, Jumat pagi-pagi untuk menandatangani surat-surat karena kita mau pulang ke kampung, itu Jumat pagi. Kemudian Jumat siang saya pergi ke Depok 2, karena ada tukang yang kerja, saya bayar upah tukang, saya lunasi seluruh upah tukang. Kemudian Sabtu sore saya masuk diperiksa, ternyata positif. Saya positif, anak positif, istri positif, dan anak yang satu lagi juga positif, padahal nggak satu rumah. Nah, kemudian mantu juga positif, jadi kita positif seluruhnya. Dari keseluruhan yang kena tersebut, saya yang paling waktu ini yaitu lemasnya bukan main. Kemudian saya masuk ke rumah sakit di ICU, kemudian masuk di sana lebih kurang hampir 2 minggu di pasar Minggu karena pertolongan Dr. Mardia, keponakan saya sendiri. Maka kemudian tidak lama ya saya dipindahkan ke Rumah Sakit Islam Jakarta selama 1 minggu lebih kurang. Kemudian berkat barangkali mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin selama ini kita sudah banyak berbuat baik barangkali, kemudian Tuhan Allah Subhanahu wa taala membantu segalanya. Dalam keadaan saya dirawat di rumah sakit, saya menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, zikir, kemudian bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak mendoakan saya, sehingga akhirnya saya keluar di rumah sakit pada tanggal 3 Maret. Kemudian pada tanggal 10 saya cek lagi, ternyata sudah mulai membaik. Kemudian minggu kemarin saya cek lagi, sudah mulai baik seluruhnya, hanya HB-nya masih kurang sedikit. Kemudian yang lainnya saya rasa sudah sehat. Sekarang saya sudah bisa jalan 2 km setiap pagi, saya olahraga. Kemudian saya juga naik tangga, itu sudah saya coba, tidak ada masalah. Jadi sekarang saya sudah sehat barangkali ya, menurut saya, tapi nanti Mardia bisa memberikan saran-saran masalah hal penyakit saya. Sekarang boleh dikatakan ya seperti dia sekarang, insya Allah Allah Subhanahu wa taala sudah banyak membantu. Bantuan Allah, bantuan dari doa kita bersama, saya sudah sehat. Padahal banyak orang meramalkan, mengatakan ya mungkin saya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Kita berusaha, tapi Allah masih saya diberikan kesempatan kita bertemu pada saat ini. Kemudian pertemuan ini rencana saya sebelum puasa sebetulnya. Sudah saya mulai gagasan, tapi kemudian ya nggak jadi. Kemudian sekarang sudah saya laksanakan, kita bertemu seperti ini. Kemudian usul tadi, ya barangkali minimal nanti lebaran haji kita bisa bertemu seperti ini lagi pada waktu lebaran haji, atau ada usul saran lain bisa saja kita tampung atau kita laksanakan
berdasarkan usul-usul seluruhnya. Mungkin lebih banyak hadir nanti lebih baik. Ini yang kita harapkan. Itu saja dari saya. Ya, sekali lagi terima kasih. Kemudian kepada Pak Ustadz Mahmud kami persilakan sekalian menutup dengan doa. Jadi setelah itu nanti acara bebas, kita bicara lagi, saling barangkali berkomunikasi, saling bermaafan. Kami persilakan setelah Pak Mahmud nanti setelah doa. Demikian saja kami sampaikan kepada Pak Mahmud, kami persilakan. Ya, terima kasih, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama Teh Una, Teh Awan, Mai, Pak Fasri dan lain sebagainya, Teh Ta yang mungkin tidak bisa saya sebut satu-satu. Nenek Mama ya. Sama Uda, Uni semua yang ada di Zoom ini. Di sana kasadonyo. Ini banyak orang tak Ewil ada di sini nih, kalau dikumpul di rumahnya Inas. Ya, ada Bang Mo, ada Aci, ada Yumna, ada TNI, ada Sidik, ada Mides. Mana Aap tadi? Oh iya, yang di luar Aap lagi di luar. Kita langsung praktek silaturahim kita. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa dipertemukan walaupun melalui virtual dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, tegar, sabar di tengah corona yang menyebar. Semoga kita semua selamat, tidak tertular dan tidak terpapar. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah banyak membimbing kita sehingga kita bisa mengerti mana hak, mana batil, mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan yang singkat ini saya tidak mungkin panjang-panjang karena memang waktunya nggak panjang, singkat. Yang akan saya angkat adalah bagaimana kita menunjukkan kepedulian kita kepada lingkungan dan saudara-saudara kita yang mungkin terdampak oleh pandemi COVID-19. Kita saat ini sedang dalam kondisi prihatin, walaupun kita dalam keadaan merayakan Idul Fitri yang mestinya bergembira dan berbahagia, tapi di tengah COVID-19 kita menjadi banyak prihatin dan banyak menderita karena dua hal. Yang pertama, banyak yang menjadi korban COVID-19 seperti yang dialami oleh Maki tadi, alhamdulillah sudah sehat dan mudah-mudahan yang masih sakit disembuhkan dan yang sudah meninggal diampuni segala dosanya dan diterima segala amal baiknya. Yang kedua, di tengah pandemi corona ini dan di saat kita merayakan Idul Fitri, saudara-saudara kita di Palestina sedang diperlakukan secara zalim oleh penjajah Israel. Mati itu. Terus berlangsung bombardir dan serangan bertubi-tubi kepada kaum muslimin di Gaza dan tepi barat. Pertama, banyak saudara-saudara kita menjadi korban COVID-19. Baik secara kesehatan maupun ekonomi. Secara data seluruh dunia sekarang sudah mencapai angka 160 juta orang positif. Dengan korban meninggal dunia 3,3 juta orang. Sementara Indonesia sudah mencapai angka 1.700.000 orang yang terkena
dan dinyatakan positif corona yang sudah mendahului kita 47.000 orang. Di Depok sendiri, di daerah saya, di daerahnya Teta, itu 48.000 positif, 45.000 alhamdulillah sembuh, yang meninggal 903 orang sampai hari ini. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selamat dan tidak terpapar, tidak tertular. Yang sudah mendahului kita, semoga diampuni segala dosa dan diterima amal kebaikannya. Kemudian saat ini sudah ada sekitar 200 orang yang tewas akibat serangan Israel laknatullah, dan di antara yang tewas itu 27 anak yang masih balita, kemudian yang luka-luka sekitar 600 orang. Itu hasil serangan Israel sebanyak 650 kali serangan membombardir semua fasilitas umum maupun rumah-rumah penduduk yang ada. Dari dua latar belakang ini, maka perlu kita tunjukkan kepedulian kita. Yang pertama, peduli kepada kaum duafa. Yang sampai hari ini jumlah orang-orang miskin yang hidup di bawah garis kemiskinan sebelum COVID sekitar 26 juta, sekarang menurut laporan BPS sudah meningkat menjadi 27,55 juta jiwa. Atau kalau dibulatkan sekitar 28 juta jiwa yang akibat COVID sekarang menjadi miskin baru. Kemudian kalau dulu sekitar 6,5 juta, sekarang tambah 2,5, sekitar 9 juta yang menjadi miskin baru gara-gara COVID. Ya, ini adalah dampak daripada COVID-19, yang mana kita tidak boleh membiarkan saudara-saudara kita, yang baik yang pengangguran, kemudian gara-gara imbas COVID-19, maka kita tunjukkan kepedulian kita sebagai hasil dari puasa kita selama sebulan yang lalu, maka itu akan melahirkan sikap dan sifat peduli dan peka terhadap lingkungan kita, terutama yang menjadi korban COVID-19, baik yang sakit maupun yang terdampak secara ekonomi. Karena mereka ini dianggap orang duafa yang sangat berjasa bagi kehidupan kita. Kita tidak akan ada artinya apa-apa tanpa sumbangsi, kontribusi, dan jasa mereka. Kita bisa menjadi majikan karena ada pembantu. Kita bisa menjadi bos karena ada karyawan. Kita bisa menjadi penumpang mobil mewah karena jasa supir. Kita juga diantar kemana-mana karena jasa sidik sebagai ojek, dan Naab sebagai tukang ojek. Itu karena orang-orang duafa yang selama ini telah menolong kita. Kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum tanpa jasa mereka. Kemudian beras, siapa yang mengelola? Yang mengolah semua adalah petani dan para buruh. Baju yang kita pakai ini juga ada hasil dari karyawan-karyawan terampil. Tukang jahit yang terampil. Tanpa mereka, kita nggak bisa memakai apa-apa seperti yang kita banggakan saat ini. Walaupun kita sebagai foto model lah, sebagai penata busana, tanpa penjahit, tanpa mereka yang menenun, itu tidak ada artinya apa-apa. Maka saat inilah kita tunjukkan kepedulian kita kepada mereka, sebab mereka lah, karena mereka lah kita bisa seperti ini makmur sejahtera. Itulah yang dipesankan oleh Rasulullah SAW, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ini bisa menang, bisa sejahtera, bisa hidup mewah, bisa makmur, bisa dapat rezeki yang melimpah. Itu adalah atas jasa kaum du'afa. Yang saat ini 28 juta orang telah mengalaminya karena COVID-19. 10 juta orang juga dampak COVID-19 menjadi pengangguran baru. Mereka lah yang saat ini harus kita perhatikan, kita pedulikan, kita sapa dan kita perhatikan kehidupannya. Jangan sampai atas doa mereka lalu kita menjadi orang yang tidak berkah hidupnya gara-gara kita tidak peduli kepada mereka. Itu yang pertama, tunjukkan kepedulian kepada mereka karena saat inilah waktunya yang tepat untuk peduli kepada kaum duafa. Kita punya kelebihan sedikit kita kasih, walaupun kemarin sudah dizakati, sudah difitrai, tetapi kalau memang ada saudara-saudara kita yang masih membutuhkan, kita tidak perlu lagi mengerem lagi harta kita. Kalau ada ya kita sisihkan sedikit, itu pun tidak banyak. Zakat fitrah saja cuma 2,5 kilogram beras, 25.000. Kalau ke warung Padang cuma 2 kali makan.
Kalau kita kasih sama orang itu cuma sehari makan, itu pun makannya 2 kali. Itu pun diambil cuma setahun. Allah Subhanahu wa taala dari sekian ton yang kita makan. Gaji kita 10 juta cuma diambil 2,5%. Cuma 250.000. Kalau kita ke mall itu habis kilas satu kresek itu 250.000. Itu mungkin kita berikan cuma 2,5% dari apa yang kita miliki saat ini. Jadi ini saya kira Allah tidak minta banyak, tapi Allah minta kepedulian kita agar kita sering-sering memperhatikan kaum duafa yang sekarang sedang tertimpa musibah pandemi seperti ini. Yang kedua adalah peduli kepada saudara kita di seberang sana di Palestina yang sekarang sedang mengerang kesakitan. Mereka menderita. Karena mereka adalah sesama saudara kita, maka perasaan itu pun harus sama yang mereka rasakan. Derita mereka, derita kita. Luka mereka adalah luka kita, sakit mereka adalah sakit kita, mereka juga perih kita, mereka sedih kita, karena mereka adalah seperti satu tubuh dengan kita. Itulah digambarkan bahwa sesama mukmin sama muslim itu adalah ibarat satu tubuh. Apabila salah satu anggota badan tubuh ada yang sakit, maka seluruh badan kita pun akan mengerang kesakitan. Makan tak enak. Makan tak enak bukan karena tanpa rendang, ya. Tidur nyenyak bukan karena banyak nyamuk, karena rasa derita yang diderita oleh orang lain itu terasa dalam diri kita. Ibarat kita sakit gigi, yang sakit bukan hanya giginya, sekujur tubuh pun akan merasakan sakitnya. Kita sakit bisul bukan hanya bisul di pantat, tapi seluruh tubuh pun akan merasakan sakit itu. Itulah ibarat sekarang yang dialami oleh saudara-saudara kita yang terkena serangan Israel. Maka digambarkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita simpati, empati, dan peduli kepada mereka. Sehingga kita mudah-mudahan bisa mendapatkan anugerah, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemakmuran dan keberkahan hidup berkat kepedulian kita kepada kaum duafa dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sedikit gambaran. Ini ada Om Inas nih lagi datang nih. Ini Om Inas lagi datang. Nih. Iya. Istrinya. Iya kan. Oke, saya lanjutkan ya. Sebentar, ini sebentar lagi selesai insya Allah. Demikian yang bisa sampaikan. Jadi yang perlu kita tumpukan saat ini adalah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita, baik menderita secara kesehatan, menderita secara ekonomi, menderita dalam segala hal di Palestina, karena itulah yang akan memberkahi kehidupan kita sehari-hari karena kepedulian kita dan empati serta simpati kita kepada mereka. Dan saat inilah yang tepat untuk bisa memberikan empati, simpati kepada mereka sebagaimana diungkap oleh Rasulullah ketika ditanya, sedekah apa wahai Rasulullah SAW yang paling banyak dan paling besar pahalanya? Kata Rasulullah, 4 hal yang membuat orang itu bisa mendapatkan banyaknya pahala di saat-saat yang genting. Pertama adalah anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu sedekah ketika sehat, jangan nunggu sakit kalau mau sedekah. Karena dengan sedekah itulah akan membentengi kita dari segala macam bentuk penyakit. Yang kedua adalah wa anta syahihun, ketika kamu pelit, kamu kikir. Pada saat ini mungkin banyak orang kikir, banyak pelit, takut menjadi miskin. Maka saat ini yang paling tepat kita keluarkan sedikit zakat, sedikit sedekah, dan sedikit infak kita. Yang ketiga adalah watakshal faqra, kamu takut miskin karena sekarang orang ingin tetap kaya. Jangan sampai tabungannya berkurang. Maka saat ini pula kata Rasulullah paling baik kita keluarkan zakat, infak maupun sedekah kita. Dan yang keempat, watak mulhina, kamu ingin tetap kaya di atas orang-orang yang sedang menderita dan miskin papa saat ini. Maka 4 kondisi inilah yang sekarang sudah memenuhi syarat. Maka tidak ada kata lain kecuali saat ini waktu yang tepat untuk infak, sedekah, dan zakat bagi mereka yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah. Demikian yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang kurang dari saya bisa ditambah sendiri. Yang kurang dari Allah, yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala jangan dikurangi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Jalan-jalan ke tepian sambil makan nasi, cukup sekian dan terima kasih. Doa Pak Mahmud. Oh, doa. Ya Pak, walaupun bukan orang Padang bisa pantun juga kita.
Gak lama ya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sahabati Rasulullah Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya sami'an qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shattit shamlahum wa farik jam'ahum wa zalzil aqdamahum bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khudul man khadal al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma thabbit qulubahum wa thabbit aqdamahum وزلزل أعداءهم وشتت أعداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والفحشاء وكورونا من إندونيسيا خاصة ومن بلد المسلمين عامة في جميع العالم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار. حرم هذه الوجوه جميعا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, terima kasih Pak Ustadz Mahmud. Kemudian kami sebagai moderator, kemudian yang menggagas acara ini, mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Kami rasa acara ini cukup lancar dan baik sekali, dan tarogak selesai sadonyo, batamu jo dosona. Acara ini kita tutup. Sebelum kemudian kita lanjutkan acara bebas. Acara bebas karena di tempat Pak Mahmud sekarang banyak yang berkumpul. Silakan mau bicara, menyampaikan hal-hal yang penting yang ada di rumah tersebut karena banyak di situ kami lihat. Kemudian yang lain juga bebas menyampaikan. Jadi acara ini kita tutup saja. Kalau masih banyak kekurangan-kekurangan, nanti pada pertemuan selanjutnya kita kurangi kekurangan tersebut sehingga acara bisa lebih lancar. Terima kasih atas perhatiannya dan kita cukup acara sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ya. Ada usul? Nah, ini Pak Haji. Tadi ada pertanyaan tadi, apakah Menteri Agama yang baru sekarang ini menghapus pendidikan agama gitu. Saya lupa tadi menjawab. Ketahuilah bahwa selagi negara kita pendidikan agama ini tidak akan bisa dihapus gitu ya. Jadi negara kita ini bukan negara agama, tetapi negara tidak lepas dari agama, siapapun presidennya gitu. Nah, oleh sebab itu kita jangan percaya dengan informasi-informasi yang berkembang bahwa pendidikan agama itu akan dihapus. Itu tidak mungkin terjadi selagi Pancasila menjadi dasar negara kita. Apalagi kita punya Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional gitu ya. Situ pendidikan agama menjadi core dari pendidikan kita. Karena pendidikan agama itu membentuk karakter manusia, orang yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Hanya saja mungkin barangkali kurikulumnya nanti yang disesuaikan. Tapi inti dari pendidikan agama tidak akan dihilangkan. Itu saja Pak Haji sebagai tambahan tadi. Terima kasih. Terima kasih Pak Pasri. Moga-moga orang negara kita ya sesuai dengan agama. Masih tetap memegang peranan Pancasila, kewarganegaraan, dan pelajaran bahasa Indonesia dan yang lain-lainnya itu moga-moga bisa kita laksanakan, kita ingini, terutama wakil-wakil kita di sana peduli terhadap kita. Sekali lagi, acara kita
ke depan kita harus mencari wakil kita itu betul-betul yang apa namanya, membawa aspirasi kita umat Islam gitu. Ke depan ya. Ya, ke depan. Ya, moga-moga insya Allah. Ya, acara bebas. Silakan yang mau bicara. Yang belum sempat bicara, silakan bicara, menyampaikan, saling bersilaturahmi. Ya, ada orang dari Bengkulu, ada dari Padang. Silakan lanjutkan acara bebas saja. Tadi katanya ada Mas Dery yang saya kumpul Pak Haji, tidak nyambung ya? Keluarga Pak Neti juga ada, Damas, ada tadi ada. Sudah dihubungin, sudah di WA, Mas Dery sudah dihubungi, udah di WA, nggak dibuka-buka WA-nya. Kemudian yang di Payakumbuh juga sudah kita hubungi. Tadi Bujang masuk, keluar lagi. Moga-moga pada acara-acara yang akan datang bisa lebih lengkap lagi. Ya, saya rasa itu aja. Masih mungkin kekurangan acara ini untuk yang akan datang kita lengkapi. Itu saja. Silakan acara bebas yang mau ngomong supaya moodnya dibuka aja. Mood dibuka aja seluruhnya. Ya, yang mau bicara, tolong moodnya dibuka seluruhnya. Yang mau bicara, yang mau usul, mau saran, acara bebas. Yuk, siapa yang mau bicara? Ya, silakan kita ngatur. Tolong Iqbal, moodnya udah. Yang mau bicara, moodnya tolong dibuka. Hairani, Farida kalau mau bicara, moodnya. Joni, Rita Bengkulu kalau mau bicara, moodnya dibuka. Ya. Siapa yang mau bicara? Ya, Rita, siapa yang mau bicara? Silakan. Usulan dari Ija sama Eva nih. Ya. Oh, yang di rumah Des tadi kan banyak tuh. Kalau bisa arisan itu katanya harus ditindaklanjuti gitu. Kapan dimulai gitu ya? Oh gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arisan ya boleh ditindaklanjuti. Itu tergantung dari anggota. Bagaimana menurut anggota, kita ikuti aja. Bagaimana menurut anggota saja? Kapan kita mulai? Apakah mulai buka kata Wan Fahri kan nanti masuk Lebaran Haji mau ada Zoom lagi? Ya udah dapat. Apakah saat itu boleh? Dilemparkan ya Bengkulu, Padang, Payakumbuh. Tapi lagi ini Pak Haji. Ya, tapi kalau arisannya kalau dalam pandemi ini tentu lewat Zoom ini aja barangkali ya. Halo, anggota yang lain tolong kasih usul. Ya, kalau sekarang dimulai itu kayaknya masih suasana pandemi ini, kita agak takut juga ya Taya, apalagi kita udah tua-tua, kalau mau keluar agak ngeri juga. Kalau kita agak aman dulu gimana? Kalau udah aman, satu, kedua kalau kita semua udah dapat vaksin sih mungkin aman ya. Tapi kan itu juga belum menjamin kan ya, karena vaksin itu hanya untuk kekebalan kali ya. Iya. Kalau kita tunggu sampai ini agak aman dulu gimana? Iya, enggak, maksudnya begini dah, arisannya tidak pergi ke rumah, cuma lewat Zoom aja katanya. Nanti uangnya ditransfer, baru dikocok, nanti baru dikirimkan ke siapa yang dapat gitu. Bagaimana? Enggak apa-apa, itu bagus. Sampai pandemi berakhir. Barangkali dalam setahun 3 kali lah enggak usah banyak sekali 4 bulan. Itu usul ya, tapi terserah bagi anggotanya. Yuk, yang anggota yang lain boleh bicara, silakan mengasih masukan. Boleh ngomong nggak? Boleh bicara. Boleh.
Oke, Nita Ayat mau bilang ya, itu kita bisa aja arisan via Zoom kayak begini 3 bulan sekali, tapi transfer aja, nggak usah ketemu gitu loh. Ya itu maksud Nita juga begitu. Oh Tadi iya, maksudnya iya gitu begitu. aja. Iya. Karena kan kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan. Jadi Iya. kayak Tanida tadi ya, kita nggak ketemu Nida. Jadi kita via transfer, Zoom kayak begini, udah itu Iya. aja. Gitu. Kita dimulai sesegera mungkin sih kalau bilang. Iya boleh, silakan. Mungkin ada yang lain yang ini usul Yaf, kalau Nita setuju dengan apa yang Yaf sampaikan. Oke. Mungkin yang lain. Ini Nita mau nanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, itu arisan masih melanjutkan atau bagaimana? Yang terakhir sudah habis. Sekarang kita buka yang baru lagi, tapi Oh, bukan yang anggotanya baru tetap lagi. itu. Iya. Iya. Berarti harus daftar lagi ya? Ya, Siapa sudah yang ada mau namanya, ikut? sudah terdaftar. Ya, yang setuju banget itu setuju sekali diadakan lagi arisannya. Ya, seperti yang tadi dibilang arisannya tuh virtual aja. Nah, nanti yang mengocok misalnya Nita aja. Ya, Nita aja mengosok. Lalu siapa yang keluar nanti besoknya baru pada mentransfer. Nah, setelah terkumpul sama Nita baru ditransfer juga kepada orang yang menerima gitu aja. Iya, boleh. Bagus. Jadi kita arisan dulu, baru setelah setelah keluar namanya orang yang akan mendapat, nanti Nita menunggu dulu transfer dari para anggota arisannya. Itu aja usulan. Terus perlu juga disampaikan, kan kemarin itu hanya sekitar Jabodetabek. Sekarang karena sifatnya ini sudah meluas, mungkin dari Padang boleh ikut arisan, yang dari Bengkulu boleh ikut arisan, yang dari Payakumbuh boleh ikut arisan, silakan. Dari Bengkulu juga boleh itu. Dari NTT boleh juga itu. Dari Bukit Tinggi juga boleh. Silakan. Ya, jadi kesimpulannya tetap arisan lanjut tadi, tapi secara virtual aja. Kemudian secara online saja arisan lanjut. Apakah sekali 3 bulan atau sekali 4 bulan kita serahkan kepada ketuanya, Teta. Kemudian tujuannya silaturahmi. Iya, tujuannya silaturahmi. Jadi makanya karena silaturahmi, jangan hanya yang Jabodetabek saja. Ya. Bisa dari Bengkulu, Rita ikut arisan. Kita 3 bulan atau 4 bulan sekali ini kita lanjut ikut aja. arisan, boleh. Ya, arisan yang mau ikut nanti di WA saja Jadi keputusan arisan lanjut. Udah, arisan lagi kita bicarakan. Yang lain silakan. Saran yang lain ngomong. Silakan yang lain bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa arisan tu Nita? Ya. Arisan tu berapa? Arisannya itu 1 orang 100.000. Nah, kemudian tambah uang kas 5.000 menjadi 105.000. Nah, terimanya berapa jumlah anggotanya? Kalau misalnya ada anggota 30 orang, 3 juta, kita menarik sekali 2 orang, jadi dapat 1,5 juta gitu. Nah, jadi sampai berapa bulan gitu. Tergantung dari jumlah orangnya. Udah, ya udah jelas Rita? Iya. Mau ikut? Ditanya dulu. Ikut aja Rita, biar bisa silaturahmi. Ya, jadi cuma kata Maman Fahri tadi sekali 4 bulan atau sekali 3 bulan itu nanti kita usulkan kembali gitu. Dia boleh. Mungkin ada yang lain, ayo silakan ngomong. Yang dari Padang, Emi mau ikut? Insya Allah. Nah, insya Allah. Ayo, karena kita kan sifatnya sekarang ini
karena pandemi ini online, jadi kan kita ketemu terus, ya boleh-boleh saja. Ada lagi? Bagaimana Ida? Setuju dengan seperti itu? Setuju, Ta, setuju. Setuju. Nida, setuju nggak? Mardia? Ida dan Mardia sangat setuju. Nah, sudah sangat setuju. Ya udah. Ada lagi? Teta ini maaf ya nge-live duluan soalnya kuotanya udah mau habis. Oh iya. Erva setuju kan? Ya, Erva setuju aja Teta. Ya udah. Nanti anggotanya didata di WA aja. Ya, nanti anggotanya kalau memang ada tambahan dari luar Jabodetabek, nanti diumumkan, dikasih tahu siapa aja yang menambah ikut arisan dari Jabodetabek. Ya, yang lain kalau ada bicara silakan. Untuk Pak Mamur, silakan mau kembali karena masih jauh, ya silakan mengundurkan diri. Ya, Mai ya, semuanya ya. Ini kuotanya udah mau habis. Ya. Kuotanya mau habis sih. Ya, betul. Mohon maaf nih nggak bisa ikut langsung sampai akhir. Ya, terima kasih sudah ikut serta. Alhamdulillah. Ya. Semoga selamat sampai di rumah ya. Amin ya. Waalaikumsalam. Mana Inas? Inas mau ngomong nggak? Inas ngomong. Gimana keadaan Inas sekarang? Untuk Depok. Ah. Terima kasih Teta. Iya, sama-sama. Kabur dari corona ya. Iya. Ina sehat kan? Depok nanti ya. Motor nanti kapan-kapan deh. Iya, pokoknya jaga kesehatan ya. Iya, jaga kesehatan. Ini habis operasi. Iya, habis operasi ya. Alhamdulillah selamat ya. Ya mudah-mudahan sehat semua. Iya, udah tua. Iya, udah tua. Itu dirapiin itu tuh. Iya. Biar kelihatan rapi tuh. Iya. Tapi selama itu kan dia jualan. Nitain juga sudah ya Nita ya. Iya. Mau pulang. Iya, salam semua. Masih mau mengundurkan diri silakan. Mau pulang. Kata Mai sakit corona ya? Iya, udah sembuh. Tadi kan udah dibilang. Udah sembuh. Ngomong sama Mak itu. Ada Mak itu. Udah sembuh Nas. Udah sembuh Mak-inya. Ya. Udah sembuh Mak-inya. Udah sembuh, alhamdulillah, udah selamat semuanya lah. Amin. Amin. Ayo, siapa yang mau usul, mau ngomong? Ada lagi yang mau usul? Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini semua ya. Udah semua. Iya. Suami kuotanya. Tolong. Ayo. Maaf ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nomor topik ya, mastiin ya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah kok nggak kelihatan ya, Mi? Udah lalalo, labas sudah lalo Nida. Iya. Itu mama lah sudah lalo. SMA mana? SMA aku nggak nampak mukanya. Emma muka Emma tuh. Kininya lagi sholat tadi mahnya lagi sholat tadinya lagi keluar tidak muncul. Nggak nampak Emma dari tadi udah aja. Nampak Emma dari tadi. Si Tata si Titi mana? Tata Titi. Namanya Tata Titi tuh. Emang kamu sholat Tata? No, Emma sholat. Ya udah. Iya, alhamdulillah rencak lo yang cara awak serupa kok ndak Teta. Iya, jadi awak sobok ya, walaupun apa nampak muka sketek-sketek jadilah. Iya, tapi teragak. Tapi teragak nak ngomong-ngomong.
Itu nampak Rita nan dari Bengkulu, si Pin saya tuh disuruh ikut tuh Rita. Siapa di sananya? Iya, Sisur. Iya, Sisur, Sisur, Surya. suruh ikut. Kan ada masuk ke dalam pilihan Gambia sado tuh. Nanita yang paling masukan. gadang ya namanya anak Teron tuh. Ah, si Rita, si Pada Dewi, si datang Dewi laki-laki. si Dewi. Dewi aduh. Ah, ikut lah nyo. Kan Anita masukan dulu. Aku Iya. anak nampak aku anak Cik Imi kau ni dah. Anak Cik Imi. Si Fauzia. Iya. Mana anak sini? Alah, lah masuk je ke grup kalian. Ah? Si Dayat nampak dah. Ah, si Dayat naklah nampak je si Roni dah. Roni, si Dayat, si Roma. Si Roni ke Bukit Tinggi. Si Dayat lain tapi si Dayat masuk pilihan Gambia bagai. Iyalah dia tetap masukan. Lama tetap masukan. Mungkin tak dibukanya kali tadi ya. Iya, tak dibukanya kali. I mean tak lupa lah magi tahu tadi. Iya, nak ada nanti untuk nan akan datang, untuk nan akan datang. Iya. Jadi kawan Fahri, mana Wan Fahri tadi? Ya, acara kita selanjutnya bagusnya malam atau siang nih? Saya malam ini tujuannya karena orang melebar pergi-pergi. Kalau udah malam itu kan udah sampai di rumah. Makanya saya taruh jam 7, tujuannya orang udah sampai di rumah, jadi tidak ada masalah. Banyak hadir, terbukti ya banyak hadir. Kalau jam 2 mungkin orang ada yang tugasnya, ada yang kemana-mana. Nah, makanya untuk selanjutnya terserahlah kepada panitia, apakah nanti tetap malam atau siang, apakah Sabtu atau Minggu, terserahlah. Jadi kalau menurut Ita lebih bagus malam Minggu ini. Ya, jadi mulainya jangan jam 7 Dewan, 7:30. Jadi kita sholat Isya-nya selesai dulu. Iya, selesai sholat Isya memakan Nita ya. Iya, jadi kita sudah selesai makan, sudah ini. Iya, sudah iya. Jadi yang akan datang jangan jam 7-an, jam 7:30 mulainya sampai jam 9 boleh. Nita jam 8 lah Nita. Jam 8 juga boleh sampai jam 10 gitu kan. Ini jam 7 tadi, buktinya mulainya 7:30 lewat malah. Ya, jadi iya. Sekarang dimajuin lagi jam 8. Mulai dimajuin lagi jam 8. Nah, ini Wan lagi nanti. Kalau jam 8 lagi nanti. Nah, Wan, ini tadi kan permulaan, Wan. Tadi kan permulaan, jadi masih mencari-cari. Tapi kalau udah tahu, nah nanti kan tinggal enggak seperti ini lagi kali. Iya. Kalau enggak jam 8, jam namanya juga 7:30, jam 7:30 juga enggak apa-apa. Jangan jam 7 deh. Soalnya antara maghrib dengan isya, jadi kita sholat isya dulu, dan selesai itu baru kita ikut. Ya, terserahlah nanti. Nah, kira-kira kita nanti ketemuannya lagi habis lebaran haji atau mau lebaran haji? Mau Habis lebaran haji aja. Habis lebaran haji Nita. Sehari lebaran haji. Iya, pas hari lebaran haji. Pas lebaran haji itu malamnya. Ya. Bukan malam takbiran kan? Jangan. Jangan. Hari lebaran haji malamnya kita ketemuan lagi. Iya. Iya. Gitu. Iya, boleh. Nah, apakah langsung saat itu arisan dimulai atau bagaimana? Boleh. 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 Iya. Nita, si Iyal ikut ya? Iya, Sial ikut ya. Kan selalu ikut ya. Iya. Ya, makanya kata Nita kan sekarang kita baru 22 orang. Apakah nanti di luar Jabodetabek nambah, kan lebih banyak gitu kan? Rita ikut Rita. Ikut Rita. Rita kata iya, ikut Rita. Ingat dengar nggak Rita? Oi. Ini pamit dulu. Terima kasih lah ikut jo Zumawak ko. Sama jo BET lalalo se. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa ikut balik. Amin. Ya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Ya, ini tinggal siapa lagi nih? Rita ikut ya Rita. Mana matikannya dong? Iya. Ikut Rita.
Ya, ceritanya lalalo. Enggak, aduh tuh Rita tuh. Masih 11 orang. Nanti Rita ikut ya. Gara-gara ketularan gue nggak? Hamdi juga ikut tuh Hamdi. Hamdi jangan di PKKJ aja Hamdi. Ikut yang Gambir juga dong. Oh iya, ikut. ikut. Jangan di PKKJ aja Hamdi. Iya, ikut. Udah berjalan berapa tahun arisan itu? Wah, udah berpuluh tahun. Hamdi telat. Hamdi udah telat. Udah berpuluh tahun. Udah dari tahun 2002 dulu ya, 2001 kayaknya. Yang Gambir itu ada berapa rumah, Hamdi? Belum paham. Ada 4 rumah. Hamdi pernah pulang kampung kan? Hamdi udah pulang kampung. Yang tahu 2 itu. Yang rumah 4 itu. Oh, yang rubuh itu. Rumah kita, rumah si Bujang, rumah Yaf, rumah Farida, kan ada 4. Kan ada fotonya Hamdi. Yang bagus itu yang rumah itu ya, yang jelek. Yang jelek. Rumah batu itu. Yang masih kokoh rumah Yaf. Iya. Masih kokoh. Oh iya. Panjang rumahnya tuh, panjang banget rumah Yaf tuh. Ada di foto Hamdi. Oh, yang Hamdi di depannya foto, itu ya. Iya. Iya. Ayo, ada lagi yang mau usul? Ada lagi yang mau ngomong? Nida? Ada lagi yang mau ngomong? Masih ada 10 menit. Masih ada 10 menit. Niai mana? Niai nggak kedengaran suaranya. Niai. Udah keluar. Udah pamit ya? Udah tidur. Udah tidur Niai ya? Udah pamit ya? Iya. Nggak apa-apa. Bagus juga acara kayak gini ya. Jadinya langsung pulang. Iya, langsung tidur. Langsung tidur. Jadi apa? Semua yang dikasih Allah itu semuanya baik. Pandemi ya baik juga. Kita dapat ini ya enggak capek-capek, hanya lewat Zoom aja bisa ketemu. Tuh Riza udah tidur tuh. Riza udah tidur tuh. Oh iya. Udah pada ngantuk. Udah pada ngantuk ya, Wan. Bagaimana Wan? Udah ditutup? Udah. Ya, kita tutup aja. Karena bicara lagi cukup. Terima kasih. Moga-moga nanti ditentukan aja kita waktunya. Apakah Lebaran Haji sebelumnya atau sudahnya diatur aja waktunya. Ya, demikian. Barangkali silakan kita aja nutup sekaligus. Terima kasih kepada Iqbal yang sudah memfasilitasi Zoom-nya. Semoga nanti ya, kalau saya tadi malah rencana Google Meet yang bebas waktunya. Ya, tapi karena Iqbal nggak kelihatan. Nih Iqbal tuh. Ya, terima kasih Iqbal sudah menyediakan Zoom-nya. Ya. Iya. Ya soalnya kalau yang Google Meet itu nanti putus-putus, harus tahu Iqbal. Google Meet katanya putus-putus katanya. Itu lebih dari 1 jam nih, bisa free ya? Usul. Bisa, Iqbal bebas dapat dari kantornya. Anwar Said buat kayak gini, Teh. Anwar Said buat kayak gini. Ya boleh, boleh. Nanti kita coba ya. Barangkali cukup sekian acara kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti arisan kita mungkin untuk pertemuan berikutnya, sebelum pertemuan nanti akan diberitahu bahwa kita akan melaksanakan arisan. Nanti setelah dikocok atau sebelum dikocok,
disuruh transfer dulu, itu boleh-boleh saja, tergantung dari anggotanya. Ya, barangkali demikian. Mudah-mudahan semua kita sehat selalu, dilindungi oleh Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang, tutup, Bang.